saraf. Kemudian bahkan ini di batin kok wis teko, misalnya ada pernah kita dengar begitu kan? Nggih. Aku sih batin loh kok wis teko, berarti tembus hatinya. Nah, gitu ya misalnya. Nah, itu kan artinya apa? Sebetulnya kepemimpinannya yang enggak semua bisa kasat mata, itu ada unsur kepemimpinannya, ada unsur mempengaruhinya. Nah, sedangkan digital itu apakah sudah sampai bisa menyentuh ke hal-hal yang sifatnya perasaan, hal-hal yang sifatnya hati, gitu ya. Nah, itu tadi. Nah, ini harus nanti ada dibatasi, gitu nah. Mbak Putri harus bisa membatasi ada keterbatasan lingkup atau jabaran variabelnya yang misalnya terbatas aspek kepemimpinan yang memang terukur secara logik misalnya gitu. Kalau terukur itu berarti tangible kan? Ya. Kayak seperti tadi ini yang harus juga diwaspadai. Artinya hati-hati ketika kita membuat instrumen, jangan sampai instrumennya itu kejebak seperti tadi. Ya. Oh, kalau hanya pendapat ya semua orang mesti berpendapat begitu. Nah, gitu. Ini jangan sampai ada pernyataan yang mempersoalkan begitu. Dan kalau sudah instrumennya dipersoalkan berarti tamatlah kuantitatif itu, gitu ya, maksudnya gitu. Biasanya begitu. Nah, katanya di situ tadi. Kemudian ini jangan sampai ini secara teknis ya, kita membuat judul dengan istilah dua kata yang sama. Misalnya ini ada transformasi digital, ada kepemimpinan digital. Oh, nggih. Nah, apa ini juga itu ya, transformasi digital dan kepemimpinan digital. Nah, ini juga harus hati-hati nih, ya gitu. Yang dimaksudkan transformasi digital itu bagaimana, gitu ya. Kemudian kepala sekolah yang digital itu gimana. Nah, ini kalau menggunakan kata-kata digitalnya kan 2 kali itu situ. Nah, kadang ini variabelnya berbeda katakanlah gitu. Apa itu masih ada hubungannya karena gitu. Jadi misalnya kalau saya akan melihat perbedaan atau ada melihat hubungan antara berat badannya Bu Nurul dengan tinggi badannya Bu Nurul. Kata-kata Bu Nurulnya melekat di situ. Ya, kayak gitu. Nah, apakah itu satu aspek yang dari dimensi yang sama, gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati, gitu ya. Artinya dibuat gimana judulnya, tidak harus mesti dalam ini kan masih seperti tadi semua yang kuantitatif rata-rata itu kan masih menggambarkan proses risetnya, pengaruh hubungan antara ini dengan ini, misalnya kayak gitu, perbedaan ini dengan ini kan gitu. Tapi bisa juga ini coba nanti dilihat di artikel-artikel internasional yang memang penelitiannya pakai kuantitatif. Gitu ya cara belajarnya ya untuk semua ini. Baik, Prof. Nah, bagaimana merumuskan judul, bisa jadi judulnya yang ditulis basicnya tidak proses risetnya, tapi yang dibidik. Nah, yang dibidik itu variabel yang urgen dari sekian variabel itu yang menjadi indikator utama atau yang variabel yang mau dibidik yang berubah itu yang mana. Nah, itu bisa juga diangkat misalnya sebagai subjek dari riset ini.
ya, subrek dari kajian ini, saya gitu. Nah, itu juga boleh. Nanti untuk yang lainnya juga begitu ya, teman-teman yang menggunakan kuantitatif, sedapat mungkin juga tidak terlalu polos. Nah, ini kan terlalu polos rumusan yang model zaman dulu sampai sekarang enggak apa ini, enggak berubah ya, model rumusannya. Nah, belum ini apa? Kurang menarik ya, kurang menarik model rumusannya ya. Itu satu. Kemudian juga secara teknis yang lainnya juga begitu. Hati-hati juga apakah kita menggunakan kata pengaruh, korelasi atau hubungan ya nih. Tadi ini adalah eksplanasi. Tadi kan gitu rancangannya. Kalau eksplanasi itu berarti sudah pasti ada hubungan. Ya. Cuma kita belum tahu seberapa hubungannya. Signifikansinya bagaimana. Nah, itu. Kalau eksploratif mungkin masih menjajaki, tapi kalau eksplanasi kita harus ada dasarnya masing-masing variabel itu sudah berhubungan apa ini? Ada pengaruh, ada hubungan dengan yang lainnya gitu ya. Sehingga kita akan melihat signifikansinya. Bahkan kita menggunakan istilah pengaruh. Nah, sebab ada yang ekstrim, teman-teman di eksak itu misalnya, kok ini sosial terlalu berani kalau menggunakan istilah pengaruh. Misalnya kayak begitu. Ada juga yang berpendapat begitu ya. Sebab kata pengaruh itu berarti biasa digunakan untuk penelitian yang eksperimen. Minimal kuasi eksperimen. Nah, kalau toh misalnya tidak real eksperimen, kuasi eksperimen. Ini. Sedangkan ini penelitian kan ex post facto. Tadi Pak Juntu, Mbak Putri, ini kalau saya menangkap tapi belum disebut tadi. Sifat penelitiannya adalah ex post facto, bukan eksperimen. Ya. Ini. Kalau ex post facto berarti di dalam variabel-variabel yang kita hubung-hubungkan itu terdapat begitu banyak variabel-variabel yang lain yang kita tidak bisa mengontrol. Sehingga kata pengaruh itu dinilai menurut orang-orang teman-teman di MIPA misalnya di ilmu-ilmu alam itu terlalu berani gitu ya. Terlalu berani kayak gitu. Ini makanya nanti coba dipertimbangkan lagi istilah kata pengaruh. Apakah sudah pas ya? Baik Prof, berarti ini ya Prof, meskipun ini nanti variabelnya tetap, hanya dirubah judulnya itu yang diangkat itu hanya satu variabel yang menonjol saja tanpa mempengaruhi variabel yang sudah disusun seperti itu nggih? Bukan yang diteliti bukan. Maksudnya yang ditonjolkan di judul. Nah, yang ditonjolkan di judul itu variabel utama yang menjadi kunci. Ya, jadi kunci. Nah, itu dimunculkan di judul. Tidak semua variabel. Ya ini kalau 3 atau 4 variabel. Kalau misalnya S3 sampai 8 variabel, hubungan antara atau pengaruh ini dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, panjang begitu. Gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi begitu. Baik Prof, terima kasih atas masukannya. Nah, itu agar bagaimana agar judulnya menarik. Caranya bagaimana? Ini teman-teman yang kuantitatif, yang paling mudah adalah membaca jurnal-jurnal internasional yang pakai metode kuantitatif, gitu ya, yang menggunakan pendekatannya kuantitatif. Baik Prof, terima kasih atas saran-sarannya Prof.
Ya, kemudian tadi ya SMA yang dipakai, oke, kalau saya setuju SMA ya, minimal SMA. Ini karena ini kan relatif digitalnya tadi. Nah ini, kemudian sekolahnya ya tidak semua sekolah juga. Misalnya sekolah-sekolah yang memang diasumsikan kepala sekolahnya juga memang sudah syarat atau penuh apa ini sudah biasa digitalisasi gitu ya, digitalisasi ini paling tidak SMA yang akreditasinya A misalnya dengan asumsi kalau akreditasinya A itu sudah relatif bisa diajak cepat ya untuk digitalnya itu sudah hal yang biasa, artinya sudah familiar kayak begitu. Oke, baik Prof. Terima kasih. Oke, dah. Ada yang lain yang perlu ditambahkan dari untuk Mbak Putri?